Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam live Instagram Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Dian Harapan. Berbicara tentang seputar informasi kesehatan bersama saya, Santo Sarai. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah sikap caring perawat dalam merawat pasien. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau merupakan sosok yang dikenal di Kota Jayapura. Beliau adalah praktisi perawat di Kota Jayapura. Untuk itu saya sapa Bapak Martin C.G., Sarjana Keperawatan Nurse. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Pak Santo. Apa kabar hari ini? Saya sehat luar biasa. Harapan saya juga Pak Santo sehat terus ya. Amin. Terima kasih Bapak. Dan kami berterima kasih Bapak telah hadir bersama kami dalam live Instagram Bincang Sehat pada pagi hari ini. Sobat sehat di rumah, silakan mengajak saudara, kenalan, keluarga untuk follow Instagram Rumah Sakit di @rsdianharapan untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan Rumah Sakit Dian Harapan, juga jadwal praktik dokter setiap hari. Dan juga bisa mengikuti live Instagram Bincang Sehat setiap hari Rabu. Dan Sobat Sehat juga bisa berpartisipasi pada acara ini. Jika ada pertanyaan seputar tentang sikap caring perawat, silakan Sobat Sehat mengisi di kolom komentar dan kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya persilakan kepada narasumber kita, Bapak Martin, untuk menjelaskan kepada Sobat Sehat di rumah bagaimana dan apa sikap caring perawat dalam merawat pasien. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator Pak Santo Sarai. Selamat pagi Sobat Sehat yang mengikuti live Instagram Rumah Sakit Dian Harapan di dalam Bincang Sehat di hari ini. Pak Santo, sebelum saya berdiskusi atau berbincang sehat, saya perkenalkan diri singkat dulu ya Bapak. Baik. Silakan Pak. Saya Martin C.G., saya sehari-hari bertugas di Yayasan Dian Harapan Papua sebagai sekretaris. Pengalaman saya sejak tahun 1999 saya bergabung di Rumah Sakit Dian Harapan sebagai tenaga perawat, dan pada tahun kemarin di 2021 saya diberi kepercayaan untuk berpindah di Yayasan Dian Harapan Papua. Yayasan Dian Harapan Papua ini adalah yayasan Katolik milik Keuskupan Jayapura yang mengelola 2 unit karya, Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura dan 1 klinik Santa Lucia Workwana di Arso, Kabupaten Kero. Saya pendidikan terakhir tamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus Jakarta untuk pendidikan profesi nurse. Dan saat ini saya sedang menempuh semester akhir pasca sarjana di program Magister Keperawatan Universitas Karya Husada Semarang. Sehari-hari juga saya dipercayakan menjadi sekretaris di Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Papua dan juga mengepalai satu lembaga yang menangani program eliminasi malaria di Kota Jayapura yang dimiliki oleh Yayasan Dian Harapan Papua. Demikian perkenalan singkat saya. Saya rasa seperti itu Pak ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, yang belum mengenal, bisa lewat IG juga bisa ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, saya akan memulai bincang sehat dengan topik yang seperti dikatakan oleh Pak Santo tadi tentang sikap caring perawat dalam merawat pasien. Kita lihat situasi saat ini, secara global, dunia mengalami satu perubahan di dalam era yang sangat besar, yang Sobat Sehat mungkin juga sudah mengenal, di mana kita berada di era Society 5.0 atau di era sosial, era kemanusiaan, di dekade 5.0. Apa ini dan apa dampak buat kita, buat masyarakat dunia, dan juga buat kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya bagi perawat yang ada di Kota Jayapura. Sebelumnya di era
digital 4.0, kita mengenal bahwa begitu banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan dan keperawatan. Kita melihat bahwa perkembangan di dunia kesehatan, bahkan sampai ada negara-negara yang membuat sistem robotik untuk menggantikan fungsi perawat. Era Society 5.0 menekankan selain pada pengembangan atau perkembangan dari digitalisasi tersebut, ternyata dunia, para pakar melihat bahwa tidak cukup sampai di situ. Kita lihat fenomena yang ada, Society 5.0 ini adalah suatu era di mana diharapkan adanya keseimbangan ekonomi mengikuti berbagai perubahan melalui suatu proses resolusi dari berbagai macam problem di bidang sosial. Ada dua aspek yang dilihat. Pertama, kehidupan yang sangat vital atau vitality, dan yang kedua adalah high quality lives. Apa artinya? Di satu sisi bahwa dengan perkembangan iptek ini, khususnya di bidang kesehatan, ternyata masyarakat memang secara manusiawi memiliki berbagai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang disebut vitality ini, kalau Sobat Sehat melihat dari bagan ini, itu bagaimana kita, masyarakat dunia, manusia itu membutuhkan adanya penghargaan dengan tidak melihat disparity. Artinya kita tidak membeda-bedakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kualitas kehidupan kita akan meningkat. Apa yang meningkat? Kesejahteraan ekonomi kita. Nah, dengan adanya dua situasi ini, maka masyarakat akan mendapatkan situasi comfort, di mana dia merasa nyaman. Jadi, Society 5.0 ini menekankan pada dua hal tersebut dan mengutamakan kenyamanan dari masyarakat yang hidup di suatu lingkungan tertentu. Saya lanjut ya Sobat Sehat. Berbicara tentang kenyamanan ini, tentu kalau dikaitkan dengan pelayanan atau asuhan keperawatan, ini tidak lepas dari hubungan antara pasien dan perawat itu sendiri. Mari kita dalami dulu makna atau arti dari pasien ini. Saya ambil dari Permenkes nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumasakitan. Ini Permenkes yang baru ya Sobat Sehat ya. Dikatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Mari kita telaah satu persatu kalimat yang saya warnai ya. Pasien adalah setiap orang. Mengapa dikatakan setiap orang? Setiap orang memiliki makna bahwa pasien ini adalah unik. Setiap pribadi manusia, setiap orang itu memiliki sesuatu yang unik. Dan saya rasa ini Sobat Sehat sangat sejalan dengan teori psikoanalitik dari Sigmund Freud, di mana Freud sendiri mengatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh 3 karakter psikologinya, 3 karakter individu, yaitu id, ego, dan superego. Id lahir terbentuk sejak manusia atau setiap orang itu dari dalam kandungan dan lahir. Apa isi dari id? Id ini berisi tentang keinginan-keinginan lahiriah. Saya beri contoh misalnya seorang anak kecil. Ketika dia mau minta sesuatu, permainan, dia akan menangis dan tidak akan berhenti kalau tidak dipenuhi. Itulah id kita sebagai manusia yang unik. Ego ini adalah karakteristik dari individu atau manusia yang muncul ketika dia mempertimbangkan sesuatu untuk mengambil keputusan atas dasar untung dan rugi. Ego ini berkembang ketika id-nya sudah mulai terbentuk dan sudah mulai dalam proses pematangan. Struktur individu yang ketiga adalah superego. Superego ini berkaitan dengan moral dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ini membentuk manusia atau individu untuk menentukan hal yang baik dan hal yang buruk. 3 karakteristik ini yang mendasari definisi dari pasien dikatakan setiap orang. Selain itu, sebagai manusia yang unik, tentu kita memiliki kebutuhan hidup sehari-hari.
Kalau kita berdiskusi kebutuhan hidup, banyak teori tentang itu. Saya coba berbagi tentang kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow mempopulerkan tentang 5 tingkat kebutuhan dasar manusia, yang dimulai dari kebutuhan level yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologi, makan minum, pakaian, rumah, dan sebagainya. Ketika kebutuhan makan minum tidak terpenuhi, kebutuhan pakaian perumahan tidak terpenuhi, kebutuhan memperoleh oksigen yang cukup tidak terpenuhi, maka muncullah masalah kesehatan. Inilah definisi yang saya ambil dari Permenkes tersebut tentang pasien. Jadi ketika kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah kesehatannya. Level yang kedua tentang rasa aman. Ketika seseorang merasa tidak aman, akan timbul berbagai macam dampak. Di level yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua, juga Abraham Maslow menjelaskan tentang cinta mencintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Ketika seseorang individu dia mengalami masalah dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, misalnya dia ingin dicintai, dia ingin dihargai, dan itu tidak terpenuhi, akan memungkinkan terjadinya masalah psikososial sampai kepada masalah kejiwaan yang berat. Nah, inilah makna dari pasien yang coba saya urai mengapa dia dikatakan sebagai setiap orang unik, kebutuhan dia apa, dan kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah kesehatannya. Saya lanjut ya. Sekarang kita lihat dulu hubungan ke perawat. Saya ambil dari ICN 2002. ICN ini adalah badan tertinggi dari Asosiasi Perawat, International Council of Nurses. Dikatakan bahwa perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan dasar dan umum dan diberi wewenang oleh otoritas pengatur yang sesuai untuk mempraktekkan keperawatan di negaranya. Agak janggal kedengaran karena memang saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya, tapi saya coba untuk menyederhanakan seperti ini. Saya back dulu ke definisi pasien tadi untuk saya kaitkan dengan perawat ini. Jadi perawat seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan dasar. Apa yang akan dilakukan perawat? Tentunya dia ingin memenuhi kebutuhan yang tadi saya uraikan di dalam definisi pasien. Kita tahu bahwa beberapa teori juga tentang fungsi menjaga kesehatan dari setiap keluarga. Ada 5 fungsi yang sobat sehat juga mungkin sudah terpapar. Fungsi yang pertama adalah individu atau anggota keluarga, dia mengenal tentang masalah kesehatannya. Ketika dia mengenal masalah kesehatannya, maka dia paham apakah di dalam tubuhnya ada masalah. Begitu ya. Fungsi yang kedua adalah bagaimana anggota keluarga memutuskan apa yang akan dia lakukan. Kalau dia sudah paham, dia akan memutuskan sesuatu. Fungsi yang ketiga adalah merawat pasien. Fungsi yang keempat, memodifikasi lingkungan. Dan fungsi yang kelima, dia akan mencari fasilitas kesehatan. Di fungsi keluarga yang kelima inilah peran dari perawat akan terlihat. Karena sesuai definisi ini bahwa perawat ini diberi wewenang untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan otoritas yang diatur. Berbicara tentang program pendidikan keperawatan, kita tahu bahwa dari level pendidikan D3 keperawatan nurse bahkan ke nurse spesialis, itu program pendidikan punya regulasi tertentu. Otoritas pengatur ini terkait dengan kewenangan atau aspek legalitas seorang perawat bisa merawat pasien di rumah sakit atau tidak. Dibatasi kewenangan-kewenangan sesuai dengan level kompetensi yang dia punya. Caring, definisi caring. Caring saya ambil dari Watson. Watson adalah seorang pakar keperawatan dunia yang mempopulerkan tentang teori caring. Jadi kalau di keperawatan itu sobat sehat mengenal tentang kerangka-kerangka konsep keperawatan berdasarkan berbagai teori dari para pakar keperawatan. Watson salah satunya yang mempopulerkan tentang caring. Caring adalah cita-cita moral keperawatan
di mana tujuannya adalah perlindungan, peningkatan, dan pelestarian martabat manusia. Caring sangat erat dengan moral keperawatan dan martabat manusia. Caring secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai peduli. Kepedulian manusia melibatkan nilai-nilai, kemauan, dan komitmen untuk peduli, pengetahuan, tindakan peduli, dan konsekuensi. Intinya makna caring ini adalah bagaimana seorang perawat menunjukkan rasa peduli sebagai seorang manusia yang melibatkan berbagai nilai-nilai dari caring. Mari kita lihat nilai-nilai caring itu apa saja. Saya adopt dari satu kerangka konsep yang dimiliki oleh Health Nursing and Midwifery Leadership Council di tahun 2020. Ini adalah asosiasi keperawatan dan kebidanan di South Australia, gitu ya. Jadi mereka mengembangkan satu nursing model asuhan keperawatan di mana titik berat nilai dari nursing model atau model keperawatannya adalah caring. Mari kita lihat ya sobat sehat ya. Ini agak-agak berat sedikit memang teorinya ya. Semoga di dalam diskusi nanti kita bisa berkembang tentang hal-hal praktisnya. Inti dari nursing model of care ini adalah consumer. Consumer ini siapa? Ini adalah pasien, keluarga, dan masyarakat. Kita tahu di era akreditasi rumah sakit saat ini juga pasien adalah fokus dari asuhan, bukan tenaga kesehatannya, tapi pasien, istilah di sini konsumernya atau pelanggannya adalah fokus dari asuhan keperawatan. Pasien adalah fokus dari asuhan keperawatan adalah inti dari model ini, dilingkari oleh profesi keperawatan, nursing profession, di mana profesi keperawatan ini dibentuk oleh 5 nilai menurut nursing model ini ya. Nilai yang pertama adalah confident atau rasa percaya diri, gitu ya. Nilai yang kedua adalah capable, kemampuan, baik ilmu maupun keterampilan, hubungan sosial dari perawat itu sendiri. Nilai yang ketiga adalah compassion. Compassion itu adalah kasih sayang, bela rasa dari kita, seperti itu. Dan caring itu sendiri, rasa kepedulian kita, serta committed. Committed ini bisa berarti sebagai komitmen dari suatu perkumpulan, gitu ya. Dalam hal ini adalah keperawatan sendiri. Kita lihat, kita elaborasi dari masing-masing nilai ini. Pertama, confident. Confident ketika seorang perawat melakukan asuhan keperawatan bertemu dengan pasien dan dia memiliki nilai confident, ini akan sangat mempengaruhi dari outcome atau tujuan atau hasil yang diharapkan ketika dia melakukan suatu praktek atau tindakan keperawatan. Realnya seperti apa ya? Misalnya seorang perawat, dia akan melakukan tindakan kolaborasi, misalnya memasang infus sesuai dengan program dokter ya. Confident yang diharapkan di sini adalah kita tahu beberapa langkah ketika mau melakukan suatu tindakan keperawatan, baik mandiri, kolaborasi, maupun yang delegatif. Perawat diharapkan sebelum melakukan suatu tindakan harus bisa melakukan fase pra-interaksi, di mana fase pra-interaksi ini berisi tentang menggali, merefleksi kemampuan personal internal dari diri perawat. Dia melakukan berbagai macam pertanyaan. Sobat sehat, kalau Anda seorang perawat, Anda ingat ketika praktikum dulu di pendidikan, disiapkan satu cermin seukuran badan, dan Anda diminta untuk berkomunikasi dengan cermin itu. Saya Martin, hari ini saya akan memasang infus di Bapak Santo. Apakah saya memahami siapa pasien saya,
Apakah saya memahami bagaimana cara melakukan tindakan tersebut, tujuannya apa, dampaknya apa, dan lain sebagainya. Dengan komunikasi interpersonal tersebut, kita akan mengkaji, melatih rasa percaya diri confident kita. Seperti itu Sobat Sehat ya. Yang kedua tentang kemampuan atau capability. Ini berhubungan dengan praktek nursing practice di dalam keperawatan. Saya sangat yakin Sobat Sehat yang kalau Anda adalah seorang perawat, Anda sudah ditempa melalui pendidikan, melalui praktek-praktek profesi Anda tentang bagaimana praktek keperawatan harus dilakukan. Anda harus memiliki kemampuan untuk itu. Apalagi Anda sudah melewati suatu fase pendidikan resmi di institusi pendidikan keperawatan, kemampuan Anda sudah teruji berarti. Secara laboratorium misalnya. Dan Anda sudah ditempa ketika Anda praktek profesi. Artinya Anda memang sudah kompeten untuk masuk di dalam suatu area praktek keperawatan. Nilai yang ketiga tentang compassion, yaitu kasih sayang dan kemurahan hati sebagai seorang perawat. Ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman dari pasien, experience dari pasien. Banyak cerita, beberapa hari lalu saya coba mengikuti di media sosial ya yang beredar di Jayapura tentang komplain seorang pasien terhadap pelayanan tenaga kesehatan di suatu rumah sakit. Dan ini kalau Anda browsing, banyak sekali cerita-cerita pengalaman-pengalaman pasien. Mungkin juga Anda Sobat Sehat sebagai seorang perawat, saya juga Pak Santo dan lain sebagainya, pasti pernah mengalami di mana pasien merasa kurang nyaman atas pelayanan kita. Nah, pengalaman pasien ini yang merupakan suatu situasi di mana menuntut nilai caring compassion tersebut. Banyak contoh ya, misalnya seorang perawat mau menangani atau mendapatkan seorang pasien, misalnya seorang ibu, mama-mama yang membawa anaknya berobat di IGD karena panas tinggi dan ada diare sudah berhari-hari. Misalnya sudah hari ketiga, sampai di rumah sakit, situasinya panik, mungkin situasi di ruangan tersebut lagi sibuk. Situasi-situasi tersebut akan mempermudah timbul ketidaknyamanan sehingga pengalaman dari pasien dan keluarga tersebut bisa memberikan suatu gambaran yang berbeda dengan harapan kita sebagai tenaga perawat. Banyak kasus ya, banyak contoh juga pengalaman dari Sobat Sehat sendiri. Dan nilai yang kelima tentang caring atau rasa peduli. Jadi di dalam konsep model ini selain caring membungkus model ini, tetapi dia juga menonjolkan dalam satu nilai atau satu elemen tersendiri. Ini sangat kaitannya dengan practice experience. Artinya, seorang perawat yang baru menyelesaikan suatu program pendidikan, baik di akademik maupun di profesi, dan pengalaman pertama dia akan bertemu ketika dia bekerja di suatu institusi pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit, akan sangat berbeda dengan seorang perawat yang sudah bertahun-tahun menghadapi atau melakukan suatu asuhan keperawatan kepada pasien dengan berbagai tipe. Jadi pengalaman praktis inilah yang akan membentuk rasa kepedulian perawat. Tetapi bukan juga bermakna bahwa teman-teman Sobat Sehat, perawat yang baru menyelesaikan pendidikan lebih kurang sikap caringnya daripada perawat yang senior. Ini bukan suatu premis yang bisa kita bolak-balik ya. Tetapi memang di dalam konsep model ini, pengalaman praktek seorang perawat akan sangat mempengaruhi. Kita tahu bahwa setiap orang Sobat Sehat ketika kita ditempa dengan berbagai macam pengalaman dalam merawat pasien, pasti kemampuan kita untuk menghadapi masalah tersebut tentu juga akan semakin kuat. Ini 5 nilai atau 5 elemen dari nursing model yang coba kita diskusikan. Di lingkaran luar daripada model ini ada 2 hal yang cukup menarik berkaitan juga dengan nilai caring. Yang pertama tentang research and innovation, atau penelitian-penelitian
dan inovasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan seorang perawat. Karena kita berbicara caring, bagaimana Sobat Sehat dituntut untuk melakukan suatu penelitian-penelitian, survei-survei kecil, dan inovasi-inovasi ketika kita merawat seorang pasien. Kalau Sobat Sehat rajin membuka jurnal-jurnal penelitian, banyak sekali jurnal-jurnal tentang caring. Saya beri contoh misalnya bagaimana seorang perawat melakukan asuhan keperawatan kepada seorang pasien dengan masalah misalnya gangguan pencernaan atau dengan masalah eliminasi pada pasien-pasien dengan HIV yang dirawat, dan dia melakukan suatu inovasi caring dengan melakukan pendekatan-pendekatan budaya. Misalnya tentang yang berkaitan dengan kolaborasi diet. Kita tahu bahwa masyarakat juga memiliki makanan-makanan pokok yang berbeda-beda. Misalnya kita ya di Jayapura atau di Papua. Kalau kita menganjurkan pasien dengan kasus misalnya masalah-masalah gangguan makan, diare dan tersebut untuk makan yang lunak, tapi pasien tidak terbiasa makan bubur, dia minta kasbi atau pisang bakar seperti apa. Itulah inovasi-inovasi, survei-survei singkat yang bisa kita lakukan terkait dengan caring ini. Sisi yang kedua adalah workforce agility, artinya bagaimana seorang perawat, workforce itu adalah tenaga ya, tenaga kesehatan Anda Sobat Sehat dan saya sebagai perawat untuk agility, lincah gitu ya. Kita boleh merawat pasien dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Dan pasti ini antar perawat memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi seorang perawat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk dalam tanda petik ini lincah. Inilah yang membedakan kemampuan antara satu perawat dengan perawat yang lain. Lincah ini berkaitan dengan kegesitannya, bagaimana kegesitan ini dierat kaitkan dengan kepekaan kita untuk melihat seorang pasien. Saya beri contoh, saya di dalam seminar-seminar atau di dalam melakukan berbagai pertemuan, saya selalu memberi contoh satu rumah sakit di Melbourne, Australia yang pernah saya kunjungi. Saya berbicara tentang kelincahan dan kepedulian perawat. Dalam shift sore, perawat yang akan pulang di jam-jam 9 malam misalnya di waktu setempat, sebelum dia pulang dia akan mengontrol ke kamar-kamar pasien. Apa yang dia lakukan? Dia hanya bertanya kepada pasien, jam berapa Anda akan tidur? Apakah Anda akan tidur sekarang? Saya akan matikan TV Anda. Atau saya akan nyalakan lampu baca untuk Anda membaca. Saya bantu tutup gorden. Hal-hal yang menurut kita sebagai perawat Sobat Sehat, hal-hal yang kecil. Tapi itulah workforce agility kita. Bagaimana kepekaan, kelincahan kita sebagai seorang perawat. Sobat Sehat, di dalam nursing model of care yang menekankan nilai caring ini juga, itu terkait erat dengan our values, nilai dari kita. Kalau saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Dian Harapan memiliki value, nilai utama bahwa moto kami keselamatan pasien adalah hukum utama. Artinya bahwa setiap pasien yang dilayani di Rumah Sakit Dian Harapan memiliki suatu nilai yang harus dia dapat oleh tenaga perawat atau tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit Dian Harapan. Dan di tempat Sobat Sehat juga saya rasa memiliki nilai masing-masing. Itu yang terkait dengan nilai-nilai value. Selanjutnya tentang empati, generosity, integrity, di mana seorang perawat itu diharapkan memiliki nilai empati, integritas diri dia, kemurahan hati dia, kasih sayang dia, yang mendasari dari nursing model of care ini. Sebagai slide penutup dari saya, Sobat Sehat, ini ada satu kalimat yang menurut saya sangat menarik bahwa setiap menit, setiap shift, setiap hari perawat harus membuat perubahan. Perubahannya dengan apa? Tunjukkan kemampuan diri Anda sebagai seorang perawat dan bungkus dia dengan nilai caring. Sobat Sehat, demikian apa yang bisa saya bagi di dalam Bincang Sehat di hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik, ulasan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada pagi hari ini berbicara tentang caring. Sobat sehat, ulasan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu kami mempersilakan sobat sehat yang ada di rumah untuk silakan berpartisipasi. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar dan kita akan bahas bersama narasumber kita. Sambil kita tunggu, kalau saya melihat ulasan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sungguh luar biasa. Nah, sekarang dengan melihat era kemanusiaan Society 5.0, nah, sederhananya apa sebetulnya sikap caring itu, Pak? Oke. Terima kasih Pak Santo. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dunia sekarang menekankan pada daerah digitalisasi. Artinya perkembangan iptek di dunia sangat berkembang. Kemajuan atau perkembangan iptek ini tidak bisa menggantikan fungsi unik manusia sebagai seorang individu yang memiliki nilai human, nilai manusia yang saya katakan tadi, id, ego, dan super egonya. Artinya bahwa dunia boleh menciptakan robot untuk menggantikan perawat di dalam merawat pasien sehari-hari di suatu rumah sakit. Tetapi kasih sayang, kepedulian, kepekaan, integritas, dan lain sebagainya, nilai moral dari pasien dan juga dari diri perawat ketika bertemu dengan pasien tidak bisa digantikan oleh digitalisasi ini. Maka seorang perawat di dalam di era Society 5.0 ini dituntut untuk memiliki nilai caring. Banyak konsep-konsep yang salah satu yang saya sudah bagikan bahwa sobat sehat sebagai seorang perawat merawat pasien, jangan gaptek, update ilmu terutama tentang IT, tetapi jangan lupa masukkan itu nilai caring yang tadi sudah saya ulas. Demikian Pak, terima kasih. Ya, baik, sangat bermanfaat bagi kita ya, sobat sehat, teristimewa, rekan-rekan perawat, mungkin juga rekan-rekan bidan, karena ini juga terkait dengan hampir semua tenaga kesehatan dalam melaksanakan sikap caring dalam merawat pasien. Dan Pak, kalau kita lihat bahwa caring ini kan memang sangat penting. Nah, kira-kira kalau misalnya kita dalam aplikasi merawat pasien, mengapa itu sangat penting untuk kita lakukan? Baik, sobat sehat, kita ketahui bahwa setiap pasien atau individu yang datang ke rumah sakit atau ke suatu fasilitas pelayanan kesehatan, dia memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Ketika kebutuhan yang dia ingin dipenuhi tidak dia peroleh, maka akan timbul masalah ketidaknyamanan yang tadi secara teori sudah saya bahas. Seorang pasien atau keluarga pasien yang mengalami situasi tidak nyaman, maka itu akan menjadi suatu dasar atau suatu situasi awal ketidakpuasan terhadap pelayanan, terutama terhadap perawat. Ketidaknyamanan, ketidakpuasan pasien ini akan berdampak selain kepada diri perawat itu sendiri, juga kepada institusi yang akan dia layani dan secara global kepada profesi. Sehingga jika seorang perawat yang berhadapan dengan pasien atau keluarga yang ingin dipenuhi kebutuhannya, tapi perawat tidak peduli, disitulah benang merah mengapa seorang perawat dibutuhkan sikap caring. Mungkin begitu ya Pak Moderator ya? Iya, baik. Nah, sambil kita menunggu kalau ada pertanyaan dari sobat sehat, silakan mengisi di kolom komentar karena ini merupakan topik yang sangat menarik karena ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas kita sebagai perawat sehari-hari dalam kita merawat pasien. Nah, Pak, sambil kita menunggu, nah, kalau kita lihat teori dari Watson tentang caring, bahwa itu merupakan cita-cita moral. Nah, ini kan menurut saya merupakan tantangan bagi seorang perawat, bagaimana cara dia untuk dia bisa menumbuhkan sikap caring dalam dia merawat pasien. Baik, sobat sehat, moral dibentuk
semasa atau selama hayat hidup kita sebagai seorang manusia. Diawali dengan pembentukan di superego menurut teori psikoanalitik tadi ya, bahwa secara teori, secara konsep Sigmund Freud mengatakan sejak usia 5 tahun moralitas seorang anak sudah terbentuk melalui pengalaman dia di dalam hidup, di dalam keluarganya. Jadi faktor diri internal dari perawat akan sangat mempengaruhi sikap-sikap yang akan dia tunjukkan ketika dia merawat seorang pasien. Kita tahu bahwa dalam diri seorang perawat itu terdiri dari diri dia sendiri, kemampuan dia sebagai seorang perawat, dan bagaimana kemampuan hubungan sosial dia. Hubungan sosial inilah, nilai moral inilah yang berkaitan dengan caring. Sebagai satu contoh implikasi, misalnya seorang perawat menghadapi seorang pasien yang menjelang ajal. Gitu ya. Kita tahu ketika seorang pasien menjelang ajal, dia akan melewati satu stage tentang grieving atau tahap grieving, tahap berduka, yang menurut teori dikatakan bahwa dia akan menolak, dia akan marah, dan dia akhirnya akan berdamai sampai dia bisa menerima. Kita lihat situasi berduka ini akan mempengaruhi sikap seorang perawat ketika menghadapi pasien yang menjelang ajal. Sikap moral yang merupakan nilai inti dari caring ini akan diuji dalam situasi tersebut. Bagaimana dia melibatkan perasaan dia sebagai seorang perawat, apalagi kalau pasien ini dia sudah mengenal baik ya. Sikap simpati dia akan muncul dibandingkan dengan sikap empati yang diharapkan. Begitu juga dengan kemampuan dia memberi kesempatan kepada pasien atau kepada keluarga, karena ini pasien akan menjelang ajal, untuk memberi kesempatan kepada keluarga untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini nilai-nilai moral spiritualitas ya yang ditekankan di dalam caring. Mungkin begitu Pak Santo ya. Oke, baik. Ulasan yang luar biasa dari narasumber kita. Nah, Pak, kalau kita melihat nursing model of care ini, nah ini memang kalau kita lihat bagan tadi, fokusnya adalah consumer, artinya fokusnya adalah pasien, dan itu dikelilingi oleh 5 hal yang perlu untuk ada pada seorang perawat. Nah, kemudian di lingkaran luar itu ada juga riset yang harus dilakukan untuk bagaimana dia bisa menumbuh kembangkan sikap caring. Kemudian juga dalam dia menumbuh kembangkan sikap caring itu ada kegesitan, kecekatan dia kepekaan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini memang hal yang menurut saya mungkin tidak mudah untuk serta-merta langsung dilakukan oleh seorang perawat. Nah, Bapak melihat kira-kira apa tantangan dari kita sebagai perawat untuk bisa mengaplikasikan ini, dan bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi itu, Pak? Ya. Terima kasih moderator. Berbicara tantangan ini erat kaitan dengan peluang. Ya, saya selalu bercoba untuk berpikir positif. Ada tantangan, pasti ada peluang. Jadi untuk menjawab tantangan ini, kita berpikir dulu bahwa kita punya peluang, sobat sehat. Ya, artinya saya akan mampu, saya punya peluang untuk menaklukkan dalam tanda petik ya, ketidakmampuan saya untuk melakukan research, ketidakmampuan saya untuk gesit, saya akan taklukkan karena saya punya peluang. Tipsnya adalah, ini berbicara tips ya karena diminta apa yang bisa kita lakukan. Tipsnya adalah latihlah kemampuan kita. Latihnya bagaimana? Kalau Anda memiliki keterbatasan untuk melatih diri sendiri, karena ini kemampuan cukup dalam ya, Anda perbanyak untuk berdiskusi dengan teman-teman perawat di sela-sela shift misalnya, di istirahat. Oh tadi Anda merawat pasien yang komplain ya, itu bagaimana Anda atasinya seperti apa? Atau Anda memang meminta kepada senior Anda di tempat kerja untuk diberi kesempatan untuk mengatasi atau melibatkan Anda di dalam situasi-situasi di mana pasiennya merasa tidak nyaman. Sehingga itu melatih kemampuan Anda. Hal yang lain juga Anda harus banyak terpapar dengan beberapa
mau tidak mau kita walaupun perawat yang sudah menyelesaikan pendidikan, kita harus tetap membawa diri kita ke dalam atmosfer suasana belajar. Sering-seringlah membuka website-website, jurnal-jurnal. Memang ini satu tantangan ya. Media sosial itu menjadi satu sisi menantang kita sebagai manusia yang mau agility, mau gesit, mau lincah, tetapi kita belum terbiasa untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Oke. Mungkin itu Pak ya, Iya. apa yang bisa saya bagi. Baik, kalau saya bisa simpulkan, Sobat Sehat, bahwa dalam kita menumbuh kembangkan sikap caring itu memang dibutuhkan kesiapan dari kita mau untuk belajar, kita mau untuk meningkatkan pengetahuan kita, entah itu melalui praktik, melalui diskusi seperti yang disampaikan oleh Pak Martin tadi. Nah ini Sobat Sehat merupakan trik dan tips bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan sikap caring. Nah, sekali lagi silakan Sobat Sehat di rumah, karena ini merupakan topik yang sangat menarik, karena ini terkait dengan tugas kita sehari-hari dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Jika ada pertanyaan, silakan ketik kolom komentar di live Instagram di pagi hari ini. Nah, sambil kita tunggu, Pak, kita melihat bahwa kalau misalnya kita di rumah sakit itu sangat kompleks, pelayanannya sangat kompleks. Nah, kemudian kita sebagai seorang perawat juga memang dituntut untuk bagaimana kita bisa untuk bagaimana memfasilitasi kebutuhan dari pasien. Nah, kalau misalnya ternyata banyak komplain dimanapun itu, entah di Kota Jayapura, mungkin di daerah-daerah lain, komplain itu apakah menurut Bapak ini memang terkait erat dengan sikap caring dari mungkin kita sebagai tenaga kesehatan dalam merawat pasien? Baik. Perawat ketika bekerja atau melayani, memberikan asuhan keperawatan di suatu rumah sakit, itu tidak terlepas dengan keterkaitan connecting care dengan berbagai profesi. Ada rekan profesi dokter, apoteker, gizi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya bahwa seorang perawat tidak mungkin bisa melayani atau tidak mungkin melakukan suatu asuhan keperawatan secara atau berdiri sendiri. Connecting care ini sangat penting. Selain itu adalah continuum care. Artinya perawatannya ini berkesinambungan. Bukan hanya terbatas pada asuhan keperawatan saja, tetapi berkesinambungan terus sampai dengan perawatan home care dan lain sebagainya. Ketika ada titik-titik celah di mana pasien merasa tidak nyaman, seperti yang saya ulas beberapa kali tadi, disitulah timbul potensi ketidaknyamanan atau berpotensi adanya keluhan dari pasien maupun keluarga. Beberapa riset atau jurnal memang latar belakang dari suatu abstrak jurnal tersebut itu berangkat dari nilai atau angka-angka ketidakpuasan pasien. Banyak juga angka-angka kepuasan yang coba saya browsing di beberapa rumah sakit memang rata-rata sangat ideal, bahkan ada yang sangat melebihi dari nilai ideal. Itu secara angka, kuantitatifnya, tapi secara kualitatif saya rasa itu perlu kita perdalam. Apakah benar dari misalnya nilai kepuasan suatu rumah sakit di angka 90% berarti sudah sangat baik? Adakah 1-2 dari sisa 10% itu dia memiliki komplain yang sangat mempengaruhi nilai caring perawat? Jadi itu yang bisa kita telaah. Kalau pertanyaan Pak Moderator tadi, banyakkah keluhan itu? Saya rasa cukup banyak. Tapi memang kalau data nasional, hal begini bisa kita lihat di website Persi ya, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Tetapi memang secara terupdate mungkin belum. Cuma di 3-4 tahun terakhir pernah saya lihat bahwa nilai-nilai kepuasan di rumah sakit di seluruh Indonesia itu cukup bagus. Tetapi itu tadi, apakah benar-benar dari sisi kualitatifnya, mutunya kita sudah lihat, itu menjadi tantangan buat kita, Pak. Baik, ya Pak, kita sudah masuk pada penghujung acara. Nah, saya persilakan kepada Pak Martin untuk memberikan closing statement
mungkin ajakan kepada rekan-rekan perawat dan bidan dan tenaga kesehatan terkait sikap caring ini. Baik. Sobat sehat yang hadir live di Bincang Sehat Rumah Sakit Dian Harapan, sebagai closing statement saya adalah jadilah perawat yang bermoral, memiliki rasa peduli, dan berani untuk melakukan suatu inovasi. Tentunya jangan lupa untuk mengawinkan itu, menyelaraskan itu dengan budaya lokal kita di Kota Jayapura dan Papua. Demikian Sobat Sehat. Terima kasih Pak Moderator. Ya, baik. Ulasan yang luar biasa, statement yang sangat luar biasa. Sobat sehat di rumah, kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada sobat sehat di rumah yang tetap setia bersama kami di live Instagram pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami bagikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam pelayanan sobat sehat semua. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak.